Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara bukan analis harian tapi di Kupas Tuntas Gold. Pada edisi hari Rabu tanggal 26 April tahun 2023. Rekan trader semuanya, pergerakan gold yang sangat luar biasa. Kita lihat ya, pada hari ini dia masih tetap akan berusaha sampai menuju ke 2000 di atas 2000 lah. Intinya gold akan selalu mempertahankan pola pergerakannya kalau bisa di atas 2000. Kalau bisa. Dan tendensi gold ini sangat luar biasa, punya kemungkinan rekan trader. Kenapa saya bilang punya kemungkinan? Karena tadi di analisa harian kita di pagi hari saya udah bilang bahwa sekarang setelah Janet Yellen, Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan Amerika menyatakan bahwa kemungkinan besar Amerika gagal membayar utang. Ini adalah posisi di mana banyak orang yang akan berusaha menjadikan gold ini sebagai safe haven, ya. Dan kita udah lihat bahwa semenjak kejadian tersebut, semenjak statement yang diberikan oleh Janet Yellen ini membuat pergerakan pasar itu sekarang mulai bimbang rekan trader, karena permasalahan yang terjadi juga akan terjadi di perbankan di Amerika. Nah, ini sangat berbahaya. Makanya kan saya bilang di analisa harian saya pada pagi hari, saya bilang ini bahaya nih kalau Amerika udah sampai gagal bayar utang seperti kayak gini, akan membuat bombastik permasalahan perekonomian di Amerika. Nah, kalau seumpamanya permasalahan perekonomian di Amerika ini kan artinya dia akan memberikan pengaruh terhadap permasalahan ekonomi dunia. Nah, oleh karena itu kita akan lihat bagaimanakah pergerakan dari gold saat ini rekan trader. Saya coba membuka dulu buat rekan trader. Oke. Kita lihat di sini, sabar. Nah, ini S&P 500. Nah, ini gold. Ini kalau rekan trader lihat, ini kan di analisa harian saya pada pagi hari saya memberikan sebuah statement bahwa gold ini memang dia punya peluang besar untuk naik bullish ya, karena kalau kita lihat tendensi pada pagi hari masuk pasar Eropa, Asia masuk Eropa pun juga masih bullish ya. Dan kita akan lihat di sini bahwa pergerakannya itu masih bisa sampai ke arah sekitaran 2006. Menurut analisa saya, walaupun 2008 adalah apa yang bisa dicapai. Nah, oleh karena itu kita coba balik lagi, refleksi lagi ke kupas tuntas gold kemarin. Nah, kalau rekan trader lihat kupas gold saya kemarin, saya kan bilang bahwa tidak tutup kemungkinan gold ini akan turun, dia akan turun melewati level 1982. Ini kan kemarin kan dia di sekitar sini ya. Terus saya bilang tidak tertutup kemungkinan dia akan turun ya sampai ke level terbawah di sini. Tapi hati-hati, kan kemarin ada berita. Saya bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan naik itu sampai di 1988. Dia akan mencoba sampai di 1994 dan puncak tertingginya malah saya bilang di sekitaran 2000 kemarin ya. Dan apa yang terjadi? Rekan trader lihat yang di pink ini ya, analisa saya kan tepat benar di sini. Saya udah menganalisa kan dia seperti kayak gini. Kemarin dulu pun juga saya analisa tepat, turun, setelah itu dia naik, dia turun lagi. Nah, kemarin saya analisa kan seperti kayak gitu. Saya analisa kan saya bilang hati-hati kalau dia turun melewati level 1984, artinya dia akan turun terus, tapi rupanya kan dia tidak melewati. Dia malahan dia naik ke atas, dan saya bilang kalau dia naik ke 1988 itu artinya akan memberikan peluang untuk naik lebih tinggi lagi. Dan dia kan tembus. Dia tembus sini, dia malahan mencoba sampai level ke 2000. Walaupun sempat juga menembus level 2004 ya. 2004 pada hari kemarin, setelah itu dia mengalami pelemahan. Sekarang dia akan mencoba lagi, tadi sempat menuju 2000 ya. Nah, ini tadi udah tembus, di candle ini dia udah tembus 2000. Nah, sekarang mengalami pelemahan. Nah, pelemahan ini yang saya mau bilang buat rekan trader, sampai kapankah pelemahan ini terjadi? Kalau kita lihat tendensi yang warna biru ini kan tendensi harian kita nih ya. Nah, dia nih masih bisa melemah. Kalau saya melihat gini tendensi pelemahan, saya bisa bilang bahwa pelemahan ini dia akan mencoba melemah. Kalau menurut saya minimal dia akan mencoba melemah sampai di level sini rekan trader, 1989. Kita akan lihat apakah dia bisa menembus 1989 rekan trader. Ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Nah, ini dia ya. Ini adalah tempat terjadi pelemahan yang saya perkirakan bisa saja terjadi. Kalau dia bisa menembus ini, artinya dia akan melemah sampai level yang paling terendah
di level sini rekan trader. Nah, ini dia. Ya, ini hati-hati rekan trader. Ini saya kasih tanda ini, maksudnya saya memberikan sebuah masukan buat trader bahwa sangat hati-hati apa yang akan terjadi pada pola pergerakan gold. Ya rekan trader ya, sangat hati-hati. Nah, ini oleh karena itu saya bilang bahwa kalau dia menembus 1988 artinya akan turun terus. Nah, setelah itu kalau memang masih menembus lagi dia akan turun terus karena nanti ada berita rekan trader. Kan akan ada berita kalau tidak salah itu pukul berapa ya, saya lihat dulu. Oke, 19.30 ya. 19.30 1 jam lagi itu akan ada berita pemesanan barang tahan lama. Ini yang saya khawatirkan ya. Karena kalau kita lihat tendensi pelemahan ini sudah bisa terjadi. Yang saya khawatirkan dia bisa turun, gold ini dia bisa turun sampai level yang paling terendah itu di 1984. Ya, bisa. Saya tidak mau bilang dia akan turun sampai di level yang paling terendah di sini rekan trader ya. Di sini. Saya tidak mau. Tapi kemungkinan besar dia juga bisa turun sampai level yang paling terendah itu di seputaran 1984. Ya, ini saya kasih garis dulu buat rekan trader lah. Ini ini saya kasih garis. Nah, menurut saya dia bisa turun sampai di level 1984 di sini. Nah, ini terlalu jauh ini. Sini ya. Masih punya peluang rekan trader dia turun sampai di level situ. Nah, tapi rekan trader tetap juga hati-hati juga kalau pembalikan arah. Saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba naik sampai level tertinggi dia itu di seputaran 2006. Kalau menurut saya 2006 ini adalah nilai yang paling tertinggi. Lewat dari situ udah nggak lagi rekan trader menurut saya ya. 2006 ini adalah level paling tertinggi. Dan saya berpikir bahwa kalau terjadi kenaikan dia naiknya itu sampai di level sini aja 2006. 2006 itu menurut saya sudah tidak akan ada yang lewat lagi 2006. Menurut saya 2006 adalah batasan akhir pada hari ini ya. Oleh karena itu saya kasih rentangnya bahwa dia ini akan coba turun dulu nih. Dia akan turun nih. Saya bilang bahwa dia akan turun nih minimal nih di sini nih kan 1991. Kalau dia melewati situ dia akan turun terus sampai 1989. Kalau melewati 1989 menurut saya yang paling terendah itu 1984. Setelah itu dia balik arah. Tapi kalau memang nanti dia kenaikan arah dia yang paling tertinggi itu menurut saya itu dia masuk di 2006. Itu adalah nilai tertinggi yang akan tercapai pada pada gold kesempatan ini. Oleh karena itu rekan trader di kupas tuntas gold saat ini, saya cuma mau bilang buat rekan trader, demikianlah seperti yang telah saya bilang itu 2006 dan 1984 adalah nilai terendah dan nilai tertinggi dari pergerakan gold menuju masuk di pasar Amerika nanti, dan kita menunggu berita pada 1930. Disitulah puncak pergerakannya. Tapi menurut saya pelemahan masih bisa saja terjadi. Oke rekan trader semuanya, demikianlah kupas tuntas gold kita pada saat ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini memberikan wacana buat rekan trader semuanya. Tetap beranalisa terus karena kekuatan kita terdapat di analisa yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.